Silakan Mary. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga pemirsa YouTube Pemkab Tegal. Senang sekali setiap hari Selasa jam 10 sampai dengan jam 11 kita ada di sini di Bincang Kreatif di masa pandemi. Dan tentu saja masih dengan kekreativitasan teman-teman dari Slawi FM dan juga kru dari Kominfo. Thank you ya. Pengen kasih tepuk tangan dan apresiasi dong buat teman-teman Kominfo. Keren banget. Jadi apapun kondisinya, apapun acaranya, kegiatannya, teman-teman dari Kominfo ini selalu siap untuk bisa memberikan informasi paling aktual, paling faktual tentu saja di YouTube-nya Pemkab Tegal. Dan saya Mary Hani, hari ini senang sekali karena walaupun masa pandemi masih terus berlangsung, tetapi setiap pekannya selalu mendengar kabar-kabar baru, kabar-kabar yang penuh dengan semangat dan motivasi. Salah satunya adalah dari Kecamatan Dukuturi, khususnya untuk pagi hari ini kita ada bersama dengan Desa Sidapurna. Dan hari ini kita akan bicara dan mengenal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan ini merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas rakyat itu sendiri. Nah, kita akan mengenal lebih jauh tentang Desa Sidapurna. Karena kalau kita bicara tentang Sidapurna, langsung mindset kita itu ke warteg. Tapi kalau kita melewati daerah-daerah di Sidapurna juga nggak bakal kehilangan nuansa pedesaan karena di situ banyak sekali lahan pertanian yang ditumbuhi banyak hasil bumi. Beberapa di antaranya yang sekarang ini terlihat ya, ada cabai, ada bawang, ada jagung dan juga produk-produk unggulan lainnya nanti akan coba lengkap-lengkip disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Kecamatan Dukuturi. Dari Kecamatan Dukuturi tentu saja mengundang Pak Camatnya dulu dong. Apa kabar Pak Camat, Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Mary. Iya, tetap aman ya Dukuturi ya? Alhamdulillah kondusif sampai saat ini. Kondusif, oke. Kemudian Pak Kepala Desa dari Sidapurna Pak Faisin. Apa kabar Pak Faisin? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Kekurangan saja. Iya, kayak lagunya Ratu ya. Baik-baik saja. Mentang-mentang di radio terus langsung melankolis ya. Pak Faisin, bagaimana Sidapurna? Kondusif, aman, sehat? Alhamdulillah aman, terkendali, tidak ada terdampak COVID-19. Walaupun banyak warga masyarakat yang hilir mudik dari luar daerah, tapi alhamdulillah aman, terkendali. Oke. Ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman pekerja seni, khususnya hajatan. Hajatan di sana lancar, tidak dipersulit izinnya? Tidak dipersulit. Asik. Bahkan nanti setelah Lebaran Haji banyak sekali warga masyarakat yang mengadakan hajatan. Sebagai gantinya kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri ya, tidak ada hajatan. Betul, belum keluar surat edaran, asalkan sesuai dengan protokol kesehatan dan buat surat pernyataan ya, untuk mematuhi ya. Oke, luar biasa. Kemudian dari Desa Sidapurna kita bertemu juga dengan teman-teman milenial. Tentu saja ini adalah penggerak Ketua BPD dan juga Ketua Karang Taruna, Mas Wi Hartono. Iya Mbak. Iya, yang nggak mau dipanggil Mas Tono, maunya dipanggil Mas Wi ya. Mas Wi aja. Iya. Hari ini banyak membawa sesuatu untuk bisa mengenalkan Sidapurna, ada apa di dalamnya ya Mas Wi ya? Iya, kita coba mengenalkan produk olahan dari Desa Sidapurna sesuai dengan temanya pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju Sidapurna sejahtera sesuai dengan visi misinya Pak Kades juga. Oke, nanti kita akan dengar juga ya, apa sih visi misi Pak Kades itu? Iya. Yang menuju ke arah Sidapurna sejahtera. Iya. Oke, pendengar juga bisa ikut ngobrol bareng kita ya. Jadi jangan diem-diem baik. Bisa di 081542099993 dimainkan jaringnya untuk SMS ataupun WhatsApp. Kalau misalnya pengen ngobrol, telepon saja di 491977. Oke, kita akan kembali lagi di Bincang Kreatif di masa pandemi tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini.
Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ben ajur, perusahaannya ngawur, pengen kaya kok nggak jujur. Pita cukai rokok filter, lo kok pakai cukai rokok kretek. Pita cukai bekar terlihat jelek, dipandang kusut. Ayo gempur rokok ilegal, perusahaannya padahal. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan. Kami kembali hadir dan yang pasti tetap bersama dengan Kecamatan Duku Turi yang hari ini membawa salah satu desa, yaitu Desa Sidapurna yang menuju sejahtera katanya. Nah, seperti apa langkah-langkahnya, Pak Camat? Siap. Ini bicara tentang Duku Turi, ini kan perbatasan ya antara kabupaten dengan kota Tegal gitu loh. Ya, nah, kalau berbicara tentang perbatasan, pasti kemarin ada suka dan dukanya ya ketika memulai masa pandemi, kemudian prosesnya sampai dengan sekarang, dan ini berhubungan dengan pelayanan publik juga. Kalau bicara tentang pelayanan publik selama masa pandemi di Kecamatan Duku Turi, mengalami banyak perubahankah? Kemudian untuk sosialisasinya, kira-kira masyarakat memahami atau enggak ya sepanjang sampai sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Mary. Ini dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Duku Turi dalam situasi yang pandemik COVID-19 ini. Untuk Kecamatan Duku Turi sendiri kami menerapkan standar protokol kesehatan, di mana kami sudah pesan beberapa banner, peringatan-peringatan dan lain sebagainya. Kami pasang di komplek kecamatan sendiri, yaitu kawasan ya wajib pakai masker, dan lain sebagainya dalam pelayanan-pelayanan. Sehingga dengan menerapkan tersebut, kita sosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat desa-desa, juga kami wajibkan untuk istilahnya mengingatkan kepada masyarakat dengan pesan banner yang intinya kalau masuk ke kantor, ke balai desa wajib memakai masker, dan di situ juga selalu disediakan untuk alat untuk mencuci tangan pakai sabun, dan di kecamatan sendiri sudah kami siapkan 3 wastafel untuk para pengunjung pelayanan, terutama sekali di Paten, yaitu yang melayani KTP, KK dan lain sebagainya. Itu menjelang kemarin Lebaran, bahkan hari ini juga
banyak sekali masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk membuat KTP, KK, sehingga saya menempatkan petugas dalam pelayanan tersebut, termasuk untuk alat pengukur suhu, juga wajib pakai masker, dan yang tidak pakai masker saya suruh pulang. Sebab kami dari pemerintah juga sudah tidak kurang-kurang memberikan masker kepada masyarakat, Betul. kepada desa, bahkan dari Korpri sendiri juga sudah memberikan alat untuk mencuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya, gitu. Sehingga kami terapkan protokol kesehatan di kecamatan dan di desa sewilayah kecamatan Dukuturi yang ada sejumlah 18 desa. Oke. Saya gitu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Dukuturi juga sepanjang ini lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah lancar-lancar. Apalagi berbatasan dengan kota. Kota aja sudah menerapkan sebegitu hebatnya. Makanya kami yang selalu berbatasan dengan kota, kami juga menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Dan alhamdulillah untuk Kecamatan Dukuturi sampai hari ini juga negatif, tidak ada yang istilahnya positif terkena COVID-19. Oke. Bicara tentang pandemi, ini nggak jauh dari bantuan sosial. Kalau monitoringnya untuk bansos di masa pandemi ini? Terima kasih Bu Mary, Mbak Mary. Ini untuk bantuan-bantuan dari pemerintah memang sudah banyak sekali, ya, dari pusat, APBN, dari APBD 2, APBD 1 dan lain sebagainya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut kami tugas tim untuk memantau kegiatan penyaluran bantuan sembako, bantuan sosial dan lain sebagainya, sehingga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, ya, pakai masker dan lain sebagainya, sehingga yang masyarakat yang datang untuk mengambil bantuan yang tidak pakai masker saya suruh pulang. Itu kami sudah bagi beberapa. Tapi bisa balik tim. lagi ngambil ya? Balik lagi, mau butuh itu Mbak Mary. Iya. Kalau Yang penting nggak harus butuh pakai ya, masker ya. yang penting pakai Oke. masker untuk menjaga kesehatan. Itu. Oke, jadi sepanjang ini lancar-lancar saja Alhamdulillah lancar. untuk monitoring Itu. bansosnya. Terima. Oke. Sehingga Ini tidak ada berbicara kendala. tentang Sidapurna nih Pak Camat. Ini sedikit dong dari seorang camat Dukuturi tentang Desa Sidapurna di mata Pak Camat. Menurut saya untuk Desa Sidapurna ini yang dipimpin oleh Pak Haji Faizin. Faizin. Iya. Gayanya orang kenal. Iya, karena Iya. akhirnya ya. Walaupun ini sebagian besar juga merantau dan lain sebagainya. Ya, di samping itu juga dengan kepemimpinan dari Karang Taruna Mas Wiartono beserta dengan rekan-rekan yang lain, alhamdulillah ini banyak sekali produk-produk Betul. yang dihasilkan. Ini di depan saya ini contoh, ya, ada bawang, ada cabai, ada apalagi itu jagung dan lain sebagainya. Cukup mengagetkan loh Pak. Cukup ternyata di mengagetkan ini, kami Sidapurna juga bisa ternyata, menghasilkan hal seperti ya, ini. walaupun masyarakatnya sebagian merantau, warteg lah istilahnya itu. Iya. Banyak sekali rumah-rumah yang ditinggalkan. Bagus-bagus Wah, lagi, Pak. bagus-bagus itu. Jangan, Pak, ini penghuninya mana? Warteg, gorengan dan lain sebagainya. Waduh, di samping itu juga kami tidak nyangka ini juga ya Nah, kreativitas dari Karang Taruna dan lain sebagainya, juga ada beberapa produk-produk dari masyarakat dan lain sebagainya. Ini untuk nyamilan, untuk ya bawang dan lain sebagainya. Oke, sip. Dan kita belajar, bukan belajar, reminding lagi tentang bahasa Tegal yang jangan sampai punah. Tidak nyana. Tidak nyana itu apa? Tidak menduga ya Mas? Tidak terduga. Tidak terduga. Iya. Orang nyana. Iya. Nih Pak Kades Faizin, ini Ya. sudah ada apa ya? Apresiasi luar biasa dari seorang Pak Camat ya kan, yang Terima juga kasih Pak Camat. enggak nyana kalau dari Desa Sidapurna muncul produk-produk seperti ini. Yang diingat tentang kita tentang Sidapurna kan biasanya warteg ya, Iya. rumahnya yang bagus-bagus tapi kosong kayak gitu. Iya. Ini tentang profil Desa Sidapurna sendiri, Pak Kades, barangkali teman-teman di luaran sana pengen tahu
atau mungkin masih bingung antara Sidapurna, Sidakaton kayak gitu kan? Iya. Ini monggo Pak Kades mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang apa dan bagaimana Desa Sidapurna. Sidapurna ini merupakan satu desa yang memang mayoritas penduduknya itu usaha keras, selalu usaha keras. Dan Desa Sidapurna itu berbatasan langsung dengan Desa Sidakaton. Memang pada umumnya kalau warga masyarakat di luar Kabupaten Tegal khususnya itu untuk membedakan antara Sidakaton dan Sidapurna itu cukup kesulitan. Padahal antara Sidakaton dan Sidapurna itu beda desa dan beda kepala desanya tentu saja. Istri kepala desanya juga beda ya Pak? Ya Mas Mi. Iya. Tapi pada umumnya masyarakat di luar Kabupaten Tegal itu menganggap mereka kesulitan antara membedakan Sidapurna dengan Sidakaton. Karena memang Sidapurna itu berbatasan langsung dengan Sidakaton. Sidakaton itu letaknya ada di sebelah barat Desa Sidapurna. Ya, kemudian di sebelah timur Desa Sidapurna itu ada Desa Dukuturi. Dan tidak kalah pentingnya bahwa Sidapurna itu berbatasan langsung dengan wilayah Kota Madya. Di sebelah utaranya itu ada Kelurahan Margadana, ada Kelurahan Kerandon. Dan di sebelah selatannya itu ada Desa Kupu dan juga Desa Sidakaton sendiri, karena memang antara Sidakaton dan Sidapurna itu lebih luas Sidakaton. Luas wilayah Sidapurna Mbak itu ada kurang lebih 215,5 hektar. Tetapi dari luas wilayah 215,5 hektar ini ternyata areal persawahannya itu lebih luas dari areal perkampungan. Oh ya? Iya. Iya, karena memang untuk areal persawahan itu ada 115,5 hektar, ya, sedangkan untuk areal perkampungan ya, itu ada 100 hektaran. Jumlah penduduknya berapa itu? Jumlah penduduk itu ada kurang lebih 10.653 jiwa. Dan cukup, tidak semua tinggal di situ sekarang tidak ini. semua menetap di Desa Sidapurna. Karena apa? Karena dari 10.653 jiwa yang terdiri dari 2.902 kakak, itu ternyata kurang dari setengahnya itu berusaha di Jakarta, di luar wilayah Kabupaten Tegal. Ya, khususnya di wilayah Jakarta yang usahanya ya biasa terkenal. Kalau cerita mengenai warteg, yaitu konotasi warteg itu mesti bayangannya adalah Sidapurna dan Sidakaton. Memang mayoritas warga Sidapurna dan Sidakaton itu usahanya di bidang perwartegan. Ya, tetapi karena mengingat tadi areal persawahannya adalah lebih luas dari areal perkampungan, ya juga tentu saja warga masyarakat Sidapurna juga yang bekerja di pertanian juga banyak. Jadi petani ya? Iya, petaninya khususnya adalah penghasil bawang merah dan jagung dan cabai, padi. Gitu. Luar biasa. Iya. Dan itu banyak yang nggak nyana gitu ya. Iya. Kalau bicara tentang Desa Sidapurna, bantuan sosial gimana, berjalan lancar? Alhamdulillah. Masih ada kepungli-pungli gitu di situ? Wah, ada. Serius? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Ya, ada beberapa bantuan dari pemerintah dalam masa COVID-19 ini. Ada 8 macam bantuan, ya. Dan dari 8 macam bantuan itu 3 bantuan yang memang dikelola oleh pemerintah desa beserta RT RW-nya. Ya, itu dari 3 bantuan itu. Ya, karena apa? Karena dari 8 macam bantuan itu satu kakak itu tidak boleh mendapatkan double. Ya, sehingga
kami dari pemerintah desa merasa kesulitan untuk bisa mencacah mana-mana warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Ya, walaupun jumlah kakaknya ada 2.902 kakak, tapi jumlah keseluruhan bantuan dari pemerintah itu hanya ada 1.250-an. Berarti masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Tetapi kami merasa kesulitan karena apa? Karena bantuan tentu saja berkaitan dengan yang namanya warga miskin. Mana sih kira-kira kategori miskin dari warga dipetani lagi. Iya, dipetani lagi. Sehingga kami ya beserta teman-teman baik dari BPD maupun dari Karang Taruna maupun RT RW pada saat bulan Ramadan, Mbak, itu sering lembur. Ya, karena metani itu mana warga masyarakat yang kira-kira belum mendapatkan dan masuk kategori miskin itu. Jadi mana? jangan sampai Itu. salah sasaran, apalagi tidak terdata seperti itu ya. Oke, sip. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana inovasi pelayanan pemerintah desa di masa pandemi menuju Sidapurna Sejahtera. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 99.3 Slawi FM dan di YouTube-nya Pemkab Tegal ya. Oke, sorry, Pemkab Tegal. Thank you, dan nanti kita tunggu lagi. Barangkali ada pendengar yang pengen coba SMS atau WhatsApp di 0815420993 atau bisa telepon ngobrol langsung dengan Pak Camat, Pak Kades atau dengan Mas Wi yang mau berbicara tentang BUMDes. Silahkan tetap di sini, tentu saja di Bincang Kreatif di masa pandemi. Sesaat lagi. Tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan andai tak
Kita kembali lagi untuk bincang kreatif di masa pandemi bersama dengan teman-teman yang selalu memotivasi dari Kecamatan Dukuturi. Hari ini kita bersama dengan Desa Sidapurna. Dan berbicara tentang Sidapurna, Mary jadi ingat nih, pernah kalau nggak salah di tahun 2019 itu pernah ada agenda tilik desa ya, agenda tilik desa. Kemudian antusias sekali masyarakatnya menyambut Bupati Tegal ya. Antusias. Iya, Ibu Umi Aziza. Di situ bersama dengan Kepala OPD berdialog langsung dengan warga, dan tentu saja dalam dialog tersebut banyak yang kemudian mengenal bahwa Sidapurna juga dalam usaha pemberdayaan kewirausahaan pemuda gitu. Jadi jangan kemudian mengikut yang keluar kota, yang jualan warteg. Cobalah untuk mengembangkan dan membangun desanya kayak gitu. Nah, kita mau berbicara dari versi anak muda nih, khususnya untuk pemuda-pemuda desa yang memiliki minat berwirausaha atau mengembangkan lahan pertanian. Ada dari Karang Taruna, juga Ketua BPD, Mas Wihartono. Semangat ya Mas ya. Alhamdulillah. Iya. Hari ini membawa banyak pasukan ya. Iya. Ini tim yang luar biasa untuk bisa membangun Sidapurna Sejahtera gitu. Mas, bicara tentang Sidapurna Sejahtera, ini kalau dari kacamatanya Mas Wihartono apa tuh? Terima kasih Mbak Mary. Mungkin ini pertama kalinya kita datang ke Slawi FM. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Tapi mendengarkan kan? Mendengarkan. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara Desa Sidapurna, bahwa sesuai dengan tipologinya, bahwa Desa Sidapurna itu memang kepertanian, Mbak. Dan memang di dalamnya juga ada yang pengusaha warteg dan sebagainya. Nah, di sini kan bahwa banyak pemuda-pemuda yang tidak punya kreasi mungkin ya. Jadi kebanyakan ada yang ke Jakarta dan sebagainya. Nah, kami beserta teman-teman dari Karang Taruna mencoba diawali di tahun 2019. Kita dapat bantuan dari desa, dari Pak Kades, Bapak Faizin. Kita membuat sebuah... Lebih dekat mungkin Mas Wi? Suaranya kurang terdengar. Iya. Ya, jadi kita diberi bantuan oleh pemerintah desa, Bapak Faizin. Itu kita untuk mengelola kegiatan, di mana Pak Kades pengennya bahwa ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, di mana nanti Desa Sidapurna itu menjadi warga yang sejahtera. Nah, diawali di 2019 kita coba bikin seperti Slawi Expo. Kita juga tidak kalah, kita buat kegiatan Sidapurna Expo. Ya, tujuannya di situ nanti warga Desa Sidapurna itu termasuk pemudanya, di dalamnya adalah warga Desa Sidapurna bisa memamerkan produknya. Dan di situ bahwa slogannya dari Karang Taruna itu ya seperti tadi yang sesuai dengan topik pada hari ini, memberdayakan ekonomi masyarakat menuju Desa Sidapurna. Dan alhamdulillah Sidapurna Expo yang perdana itu antusias Mbak, diikuti oleh tidak hanya dari Desa Sidapurna tapi juga desa-desa lain, bahkan dari luar kota juga ada yang ikut membuka stand di Sidapurna Expo. Dan ini di luar dugaan, dan alhamdulillah bisa memberdayakan ekonomi di Desa Sidapurna, diantaranya produk-produk seperti bawang goreng, terus ada kerupuk lele juga di situ dipamerkan di situ, dan ibu-ibu PKK juga antusias, dan khususnya Karang Taruna di situ memang membuka bazar untuk sembako murah. Termasuk nanti rencananya di tahun 2020 ini, cuma memang kita terkendala Mbak, karena memang masih di masa pandemi. Walaupun sesuai edaran Bupati sudah dikeluarkan nomor 443.10103 2010 itu sudah ada pedoman penyelenggaraan untuk hajatan dan kegiatan hiburan. Tapi riskan sekali kayaknya kalau misalnya kita harus mengadakan Sidapurna Expo. Jadi untuk sementara Sidapurna Expo nanti kita undur waktunya, tidak di bulan Agustus, karena biasanya di bulan Agustus. Jadi nanti insya Allah Desember Karang Taruna bekerja sama dengan BUMDes
Karena BUMDes sudah dapat bantuan Mbak, kebetulan kita dapat penyertaan modal dari bantuan provinsi 20 juta. Dan di situ memang untuk penanggulangan COVID ya, berupa sembako murah. Oke. Ya, dan di situ nanti kita coba mengambil hasil panen dari petani-petani yang ada di Sidapurna, terutama adalah padi. Kita coba giling sendiri, dan nanti selain produk yang ada di sini, kita coba nanti bikin beras premium keluaran BUMDes Sidapurna Jaya. Oke, keren, iya, keren, jadi keren. nanti yang bekerja adalah teman-teman Karang Taruna. Ya, jadi karena kita ingin memberdayakan ekonomi masyarakat, kita beli hasil pertanian dari warga, Masyarakat kita diolah dan nanti sendiri. kembali lagi Ah, ke warga juga. Betul, betul. Luar biasa. Dan ini Mary dapat informasi nih dari Pak Kades Faisin barusan. Bicara tentang bawang, kalau kita bicara bawang kan tetangga sebelah ya. Iya, Tapi ternyata untuk bibit bawang sendiri banyak dicari dari luar daerah ya. iya, betul Mbak Mary. Jadi Larinya ke Sidapurna gitu. Larinya ke Sidapurna. Serius itu ya? Iya. Ini adalah keunggulan dari Sidapurna, bahwa bibit Sidapurna itu walaupun kita tidak pernah, selama ini memang belum pernah sosialisasi lewat media sosial. Tapi kita memang kemarin sudah coba, kenapa kita bawa juga produk yang masih mentah bawangnya, termasuk yang sudah diolah. Ya karena kita tidak mau, karena memang Brebes ini selama ini tuh Brebes terkenal dengan bawang merahnya. Tapi sebenarnya Sidapurna juga nggak kalah Mbak. Ya sebentar. Mary boleh ke sana ya, ambil bawang. Mau tanya. Istimewanya apa? Kenapa sampai bibitnya dicari oleh daerah lain? Kalau istimewanya mungkin nanti lebih ke Pak Kades sendiri, karena Pak Kades ini selain Kades juga pelaku. Beliau juga petani juga Mbak. Petani bawang. Serius nih. Petani bawang. Iya. Jadi bukan hanya teori. Oh. Bukan. Pak Kadesnya juga petani. Langsung terjun. Oke, Langsung. coba Pak Kades, istimewanya apa ini bawang sampai bener ya bibitnya dicari oleh daerah lain ya dari Sidapurna? Itu Cerita memang, dong. iya, itu memang keunggulan hasil panen dari areal persawahan Desa Sidapurna. Itu memang banyak dituju dari daerah di luar Kabupaten Tegal. Ya khususnya misalnya Kabupaten Demak, kemudian Kabupaten Kendal, ya kemudian dari Kebumen, ya kemudian dari Indramayu. Itu kalau misalnya mau cari bibit bawang merah, itu mesti ke Sidapurna. Dan ketemu dengan warga petani Sidapurna, misalnya ke rumah-rumah petani, karena di rumah-rumah petani Desa Sidapurna itu sudah ada rak-raknya untuk narang bawang istilahnya, untuk pembibitan itu. Nah, itu dari warga di luar Kabupaten Tegal datang ke Sidapurna, ya itu mesti nyarinya itu hasil panen dari areal persawahan Sidapurna. Walaupun warga Sidapurna itu menanam bawangnya itu kan bukan hanya di areal persawahan Sidapurna, juga menjajah ke desa-desa yang lain, misalnya ke Gumalar, apa ke Kupu, apa ke Luningser, itu banyak yang ke sana. Tetapi warga yang lain dari Kabupaten Demak, apa Kabupaten Tegal itu mintanya itu hasil panen dari areal persawahan Sidapurna. Ya, mestinya kan mereka tanya, ini hasil panen Sidapurna Pak? Enggak, asli Sidapurna. Iya, padahal Meyakinkan ya, ya. untuk meyakinkan itu. Nanti kecewanya itu pada saat ditanam. Iya, Diprank para dong ya. petani itu yang memakai itu, yang membeli itu menanam, ternyata hasil dari pertumbuhan dari bibit itu kurang maksimal. Mereka Cemburu menganggap juga, seperti itu. gitu ya. Nah, itu mesti komplain ke Sidapurna. Oke. Apa Haji, ini kok ternyata bawangnya beda dengan yang kemarin waktu saya beli. Iya, berarti Nah, ini mereka mesti- sudah melihat hasil panennya Iya, ya. Oke. iya. Itu berarti melihatnya dari pertumbuhan bawang merahnya itu, Mbak. Iya. Kalau dari areal persawahan Sidapurna itu memang lebih bagus kalau ditanam di mana saja tempatnya. Ya, itu memang seperti itu. Ya, dan kemudian yang lebih utama, lebih hebat dan lebih membanggakan bagi kami sebagai kepala desa, hasil panen areal persawahan Sidapurna
bawangnya itu lebih kuat, lebih tahan lama. Hmm. Nah, itu seperti itu. Oke. Iya. Kuat dan tahan lama ya. Iya. Oke, semangat ya Iya. berarti. Kalau bicara tentang bawang nih, hasilnya dari Sidapurna ternyata dikemas seperti ini oleh teman-teman Karang Dari Taruna. BUMDes sama BUMDes dan teman-temannya. Karang Taruna. Karang Taruna. Oke. Ini nih dinamakan Lombok Endes. Iya, Apa Mbak. Pak Kades Lombok Endes? Enak dan pedas. pedes. Enak dan pedes. Iya. Enak dan Enak dan pedes pedes. gitu. Jadi Lombok Endes ini artinya tidak perlu membeli dalam jumlah yang besar. Besar. Iya. Masyarakat untuk hari-hari juga bisa ya. Bisa. Karena yang seperti ini nih ternyata Rp3.000 saja ya. Luar biasa. Jadi kayak Mary yang ibu rumah tangga lihat kayak gini tuh langsung ya. Iya, nafsu belanjanya tinggi banget. Ini 3.000. Kemudian bawang juga sudah di Bawang sama kemas dari juga Sidapurna sama. juga. Mas, Oke. Wah, jadi semuanya tuh ada brandnya sendiri ya. Tadi Lombok Endes enak Iya. dan pedas. Kemudian ada bawang Abang Beranang, Beranang. ya. Bawang Abang Beranang. Dan ini lebih awet, bisa disimpan, Iya. tahan busuk, Iya. Tahan lama juga. tahan lama tahan juga, lama, iya. seperti itu. Oke, luar biasa. Benar-benar gak dinyana ya. Dan tentu saja bawang-bawang ini juga tidak dibiarkan dijual seperti ini, tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa lainnya bersama dengan ibu-ibu PKK menjadi bawang Bawang goreng. goreng. Oke, luar biasa. Mas Wi, ini Iya. kedepannya akan seperti apa sih BUMDes? Namanya apa BUMDesnya? BUMDes Sidapurna Jaya. Oke, kita akan segera cari tahu akan dibawa kemana BUMDes Sidapurna Jaya dalam visi dan misi menuju Desa Sidapurna Sejahtera. Tetap di sini, bincang kreatif di masa pandemi. Aldo.
pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai tahu desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindu. Di masa pandemi masih terus Anda ikuti dari 99.3 Slaw FM juga bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. Tentu saja apapun kondisinya kita tetap harus selalu semangat dan termotivasi dengan tamu-tamu yang dihadirkan karena mereka ini adalah yang masih terus tough di masa pandemi, masih terus semangat dan tentu saja ini menjadi mood booster buat kita ke depannya. Jangan sampai kita menyerah, apalagi kalah gitu kan. Oke. Ini Mas Wi bicara tentang BUMDes. Tadi namanya Sidapurna Jaya. Sidapurna Jaya, luar Mbak Mary. biasa. Seperti Indonesia ya. Iya. Selalu jaya. Ini kapan sih didirikan ini BUMDesnya? Sudah lama kan? Kalau untuk BUMDes Sidapurna Jaya sendiri berdiri tepatnya tanggal 8 Juni 2019. Jadi di situ melalui kajian, terus di situ ada pembahasan kajian dan sampai terbentuk kepengurusan, ada direktur dan sebagainya. Bahwa intinya kami dalam membentuk BUMDes itu memperhatikan kebijakan visi misi dari kepala desa, intinya mensejahterakan warga desa Sidapurna, intinya itu. Sesuai dengan topik hari ini juga sama, kita yang diangkat kita adalah mensejahterakan warga desa Sidapurna. Termasuk tagline kita BUMDes adalah, di situ tagline kita adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Jadi BUMDes itu pengennya mencari keuntungan sebagai badan usaha milik desa itu yang nantinya mensejahterakan warga desa Sidapurna. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang tidak bisa didanai oleh dana desa, kita nanti bisa menggunakan dari hasil keuntungan dari BUMDes Sidapurna Jaya itu sendiri. Oke. Terus usaha-usaha yang sekarang dilakukan sama kedepannya, Mas Wi? Kalau usaha yang kita bentuk itu sesuai dengan bidang yang BUMDes Sidapurna Jaya itu dibentuk, diantaranya ada unit usaha di bidang pertanian, peternakan, terus ada di jasa persewaan, banyak Mbak jadi unit-unitnya. Intinya biar kegiatan itu dari masing-masing unit itu bisa berjalan, dan kita untuk pertama kali yang kita launching ada ya di unit usaha pertanian, Mbak. Kita bagaimana caranya supaya hasil pertanian warga itu dapat menguntungkan warga desa Sidapurna, terus kita kelola karena memang hasil tadi sesuai dengan Pak Kades bahwa bawang Sidapurna punya keunggulan. Maka kita pengen mengolah hasil pertanian itu, bawang itu menjadi sebuah produk, itu diantaranya atau dibikin itu Mas manisan bawang gitu kan belum ada. Bisa nanti kita ada varian rasanya, bawang, ada varian rasanya. Jadi di situ ada yang barbecue, ada yang original. Betul. Jadi kita mengikuti apa keinginan para milenial. Jadi, tapi tidak meninggalkan kesan-kesan yang kearifan lokal. Kita coba produknya agak-agak yang masih ada arif lokal, yaitu membawa slogan-slogan yang bisa mereka ingat. Ada Lombok Endes tadi, enak dan pedes ya, Mbak. Abang beranak. Ini yang lebih menarik lagi jagung manis. Oh iya, jagung manis apa? Gendis, Mbak. Gendis, Iya. manis ya. Gendil dan manis, Mbak. Kalau ngomong gendis gak usah ke aku. Gendis aja ya ke Mbak Mary ini. Ya, jadi Iya, biar biasa karena aja Mas. Gendis itu apa? Gendil dan manis. Ya, jadi biar ada nilai jualnya gitu. Gendil Mbak. dan manis. Iya, Berarti Mbak. gua banget ya. Menarik, imut gitu loh, Mbak. Oh gitu ya.
Ya, Jadi- berarti nanti Mas Novi habis ini akan segera merebus jagungnya. Nggak lama kan merebus Nggak jagungnya? lama. 3 menit saja cukup ya. 3 menit nggak cukup, Mbak. Oh. Nanti nggak mateng, Mbak. Berapa lama biasanya kalau biar nanti Mbak Endang rebus? Berapa tuh? Ya sekitar 30 menit lah. 30 menit ya. Dan yang Tapi pasti posisinya sudah mendidih, Mbak. Iya. yang pasti gembil dan Manis. manis ya. Manis. Oke. Pemasarannya sepanjang ini Kalau apalagi medsos jalan nggak sih di Sidapurna itu? Kalau medsos kita jalan, Mbak. Jadi ada Instagram, terus kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya website Desa ID, Desa ID. dan baru kecamatan mungkin dari 18 desa yang sudah mempunyai website Desa ID. Ayo dong gabung dengan Slawi FM, saling nge-add, saling siap. follow gitu. Iya, Jadi kita nanti, bisa saling lempar informasi ya Siap, kan? siap. Oke. Terus untuk sosialisasi COVID-19 kalangan anak muda? Kalau sosialisasi, kita kemarin Karang Taruna berperan aktif membantu pemerintah desa, yaitu masuk ke dalam kegiatan Satgas Covid di Desa Sidapurna. Kita coba woro-woro keliling pakai mobil. Walaupun nggak ada mobil kendaraan dinas, tapi kita coba pakai mobil pribadi, kita keliling woro-woro, keliling desa, bahwa pentingnya di mana melakukan perilaku hidup bersih sehat, terus protokol kesehatan, memakai masker. Waktu itu kita memang masih apa ya, Mbak, masih tinggi. Jadi untuk corona ini masih tinggi. Jadi kita keliling mengingatkan warga Desa Sidapurna yang mudik, karena ketika Lebaran itu pada mudik. Lebih intens ya. Iya. Kalau sekarang diadaptasi kebiasaan baru, kendor nggak semangatnya untuk Alhamdulillah masih, protokol Mbak. Tadi kesehatan kita masih ya? masih. Oh luar biasa. Oke, thank you Mas Wi. Terima kasih, Nanti Mbak Mary. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap, Mbak Mary. Karena ternyata banyak ada kegiatan sosialnya juga ya. Dondar Ada. lancar ya di sana ya. Amin. Amin. Donor lancar. darah, kemudian kegiatan olahraga pemudanya apa saja? Kalau kegiatan pemudanya kita lebih cenderungnya ke kegiatan HUT RI. Jadi ada sepeda santai, terus ada mancing Sepak bola, bareng, ada. ada Karnaval tadi itu ya. Ada ya karnaval Ada. ya bersama dengan Sidapurna Expo ya. Iya. Oh, enggak kalah dengan Dan ini kabupaten kita ya. rencananya punya Slawi Expo. kegiatannya lombanya karena harus jaga jarak ya, Mbak. Physical distancing itu kita nanti lombanya coba layang-layang, Mbak. Jadi kontes seni layang-layang itu sama sangkutan itu Oh adu-adu iya, nggak layangan. mungkin yang nonton juga dekat dengan layangannya ya. Iya, ketika yang lomba layang-layang itu kan otomatis enggak ada jaraknya lah, enggak mungkin Iya. berdekatan. Kalau dikatakan nggak putus. Iya, jadi nantikan setelah sepeda akan muncul layang-layang. Demam Yap. layang-layang. ya. Layang-layang hias. Oke. Layang-layang hias. Pak Kades, ini Pak Kades sudah bilang ke warga masyarakat Sidapurna kalau hari ini mau siaran bareng Slawi FM dan Dinas Kominfo. Oh ya sudah. Barangkali banyak yang titip pesan, apa biasanya yang dikeluhkan warga? Ya saya kembali ke tadi bawang merah, Mbak. Oh, masih bawang merah lagi ya? Iya, masih Senang bawang sekali merah. kayaknya. Karena pola tanam pertanian warga di Desa Sidapurna itu memang ada 3 macam, ada padi, kemudian ada bawang merah, ya kemudian nanti di seling ada jagung, ada cabai. Nah, itu yang utama adalah bawang merah. Bawang merah itu untuk tanam kedua itu biasanya pertengahan bulan Juni atau dari awal bulan Juni, ya, kemudian biasanya panen itu akhir Juli atau mungkin ada juga yang pertengahan Agustus, ya, sehingga secara otomatis bulan September berhenti, tidak ada tanam. Karena apa? Karena tanam kembali nanti setelah ada pengeringan selesai, yang biasanya pengeringan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Nah, itu kemudian tanam bawang merah lagi. Di samping itu, karena di samping menunggu pengeringan, juga menunggu pembibitan dari bawang merah itu sendiri. Karena minimal ya 50 hari harus bisa ditanam, bisa ditanam kembali bawang merah itu. Untuk pengeringan selama ini memang tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Ya, tapi mengingat bagi warga petani di bulan September tanggal 1 sampai dengan 30 September itu tidak ada tanaman, ya, sehingga air yang ada di areal irigasi pertanian Sidapurna itu kan
mubazir, ya tidak dimanfaatkan apa-apa. Oleh karenanya kebetulan di tahun 2019 ada kegiatan tilik desa dari Ibu Bupati. Ya, pada saat itu ada warga masyarakat petani mengusulkan, Ibu Bupati bagaimana sih seandainya pengeringan itu dimajukan, jangan selama ini kan tanggal 1 Oktober tapi dimajukan menjadi tanggal 1 September. Nah, dengan pertimbangan karena pada bulan itu air tidak dimanfaatkan oleh warga petani, mubazir, sehingga mendingan untuk pengeringan. Karena untuk pengeringan sehingga untuk bulan tanggal 1 Oktober yang biasanya pengeringan itu bisa digunakan untuk tanam bawang merah lagi, sehingga tanam bawang merahnya maju di bulan Oktober. Karena maju otomatis nanti tanam padinya itu juga maju, yang selama ini biasanya bulan Januari atau pertengahan Desember itu awal Desember itu sudah mulai tanam padi. Padahal untuk kualitas padi ditanam Desember, awal Desember itu lebih bagus daripada tanam di bulan Januari. Yang dikeluhkan sudah berjalankah? Ya. Yang dikeluhkan itu sudah berjalankah? Belum. Ini kami sedang mengusahakan usulan kepada pemerintah agar pengeringan itu dimajukan dari tanggal 1 September sampai tanggal 15 September mudah-mudahan. Ya, dari dinas-dinas terkait ya itu bisa mendengarkan keluhan kami warga masyarakat dan petani desa Sidapurna. Segera bisa mendapat jawaban ya dan tindak lanjut ya. Baik, ini ada pertanyaan singkat ya, karena kita punya waktu 5 menit lagi ternyata. Cepat sekali gitu ya. Dari Sukron Hasani, Gapoktan Sukatani 1. Iya. Mayoritas mata pencarian desa Sidapurna adalah petani bawang merah. Bagaimana agar kualitas kesadaran petani untuk tanam serempak gitu. Kesadarannya untuk bisa tanam serempak. Ini dari Gapoktan Kualahan. Mudah-mudahan BUMDes dan Gapoktan bisa disinergikan. Monggo siapa yang bisa jawab? Pak Kades. Ya. Usaha kami sebagai dari unsur pemerintah desa ini sebenarnya sudah maksimal untuk bisa bagaimana biar bareng lah tanamnya itu biar bareng itu bagaimana. Ya, usaha kami adalah dengan memasang pelang untuk musim pola tanam ranteban itu diawali tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret. Ya, tapi ya itu namanya masyarakat, Mbak. Ada saja yang melanggar banner-banner yang sudah saya pasang di sudut-sudut areal persawahan. Ada yang ngelancangin mesti. Iya, ini kembali ke pengeringan tadi. Mudah-mudahan ya dengan misalnya pengeringan maju di September, kemudian tanam padi Desember, itu mudah-mudadan kedepannya akan bisa menjadi penyamaan waktu musim tanamnya ya. Oh, ini bisa jadi salah satu solusi. Mudah-mudahan nanti Ibu Bupati mendengar, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga bisa mendengar ya. Luar biasa. Kemudian dari DPU juga bisa mendengar ya. Mudah-mudahan ini bisa mendapat solusi nantinya setelah ada di Bincang Kreatif di masa pandemi. Terima kasih infonya Pak Kades. Tetap semangat. Kapan-kapan dari Slavi FM akan belajar menanam bawang. Karena kemarin katanya anak TK juga belajar menanam bawang, Mas Yopi. Kita jangan sampai kalah. Pak Camat, yang terakhir untuk penyelenggaraan segala kegiatan di masa adaptasi baru untuk Kecamatan Dukuturi, monggo sebagai mungkin pesan untuk para warga, atau mungkin juga mengingatkan semua yang sedang mengikuti acara kita. Ya, terima kasih Mbak Mary. Ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kecamatan Dukuturi dan Kabupaten Tegal pada umumnya. Ayo kita patuhi himbauan-himbauan dari pemerintah. Walaupun kita sudah new normal, tapi nyatanya kok masih ada yang positif COVID-19. Malah untuk tingkat Indonesia ini bertambah dan sebagainya. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kecamatan Dukuturi,
yang sudah tidak ada COVID-19, ayo patuhi himbauan-himbauan dari pemerintah. Walaupun dari Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran ini nomor 443.1 dan seterusnya tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan hajatan dan pentas seni hiburan pada tatanan normal baru coronavirus disease 2019. Ini monggo silakan, kami tidak mempersulit. Yang penting dari warga masyarakat patuhi apa yang menjadi kebijakan kami. Setiap ajuan rekomendasi harus ada pernyataan dari yang bersangkutan. Intinya itu mematuhi protokol kesehatan. Sediakan tempat untuk cuci tangan, sediakan alat untuk pengukur suhu termogan, dan juga pakai masker. Itu aja himbauan dari kami. Ini semua akan berhasil apabila seluruh warga masyarakat mematuhi. Betul. Intinya itu, Bu Mary. Pokoknya kita sama-sama menghijaukan kembali Kabupaten Tegal menjadi zona aman dari COVID-19. Pak Camat Dukuturi matur nuwun, semangatnya luar biasa. Kemudian Pak Kades Faizin dari Sidapurna, Mas Wihartono, salam buat semua tim yang luar biasa dari BUMDes dan juga BPD-nya Karang Taruna, keren. Dan yang pasti pendengar, banyak sekali manfaat yang akan bisa dirasakan dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ini, baik untuk para pekerja ataupun para pemilik industri kecil. Dan ekonomi di dalam masyarakat akan terus maju dan bisa bersaing dengan ekonomi lainnya, dan yang pasti tetap bertahan di masa pandemi. Saya Mary Hani mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Bincang Kreatif di masa pandemi. Juga banyak-banyak terima kasih untuk tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dan juga Slawi FM. Salam untuk semua warga Sidapurna dan tetap semangat. Yang pasti silahkan tetap produktif, asal tetap jaga aman dan sehatnya. Saya Mary Hani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.